Ustadz Yusuf Mansur akui bisa berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman. Seperti ada suara di kepala saya. Lu lihat no semut. Coba lu bagi tuh semut supaya lu dapat makanan. Itu suara bunyinya bener-bener. Bener-bener suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstration dikit sini. Gimana ngomong? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gila ya. Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Besok. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun kadzibatin pembohong khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sampai darah itu turun. Banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk segala. Kata darah itu apanya maksud kau ini? Serius tak sembahyang nih? Itu maka Bapak Ibu sehat-sehat, segar-segar. Padahal tugas di PTA ini berat. Kenapa? Karena sujudnya sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Tuh, mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nausiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki, padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang, ditelepon. Ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Sini atas. Jangan ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan. Itulah makanya ketika kita wudhu itu yang diusap kepala ubun-ubun. Mazhab Syafi'i ubun-ubun. Saya kalau ceramah buka topi itu tujuannya untuk mempraktikkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul jangan tersinggung. Tak ada niat mau menyindir. Jadi itulah makanya kepala itu diusap. Dan ternyata kata pakar otak, saya pernah didudukkan satu majelis dengan pakar otak. Kalau saya pakar di bidang otak-otak. Pakar otak didudukkan sama saya membahas ayatnya, dia membahas otak. Kata dia, otak kita nih Pak Ustadz, itu di-scan satu hari 5 kali. Ada alat scannernya. Subhanallah, Masya Allah. Sama macam ajaran Islam. Satu hari kita men-scan kepala 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamaah webinar. Adapun di PTA, tahajudnya, duha. Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Jadi setiap saya mengatakan itu bisa jadi doa, belum terwujud. Jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, maka kau dapat sama seperti yang kau doakan. Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi Pak Ustadz? Apa pula yang merubah integritas kita? Maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita. Ustadz Yusuf Mansur akui bisa berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman.
Ustadz Yusuf Mansur kembali menuai kontroversi kali ini. Dirinya mengakui memiliki kemiripan dengan Nabi Sulaiman. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa dirinya pernah berbicara dengan semut. Kemampuan berbicara dengan binatang ini diucapkan sendiri oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam sebuah wawancara bersama Renald Kasali. Video interview terkait Ustadz Yusuf Mansur bisa berbicara dengan semut diunggah oleh akun YouTube bernama Richie Lukmana. Pada tahun 2017, Ustadz Yusuf Mansur berbicara tentang awal mulanya kemampuan berbicara dengan binatang itu muncul. Pada tahun 1999, ketika Ustadz Yusuf Mansur menjadi penghuni jeruji besi, ia sedang menunggu pesanan nasi padang, namun pesanannya tersebut tidak kunjung datang. Pada saat itu ia memiliki cadangan makanan berupa roti dan ternyata pesanan nasi padangnya tidak datang hingga pukul 11 siang. Namun ketika dirinya ingin memakan roti yang ia miliki, tiba-tiba muncul sebuah bisikan yang berbunyi untuk menyuruh Ustadz Yusuf Mansur membagikan makanannya kepada semut yang ada di sekitarnya. Karena mendengar bisikan tersebut, Ustadz Yusuf Mansur langsung membagikan makanannya terhadap semut itu dan meminta semut tersebut untuk berdoa kepada Allah agar dirinya dan teman-teman sesama narapidananya bisa mendapatkan nasi. Beberapa saat kemudian, sipir di penjara tersebut menanyakan kepada seluruh tahanan tentang siapa yang belum mendapatkan makanan. Akhirnya, 10 menit kemudian sipir penjara tersebut membawakan nasi padang dan gulai otak serta berbagai macam lauk lainnya. Ustadz Yusuf Mansur menilai apa yang ia alami merupakan sebuah keajaiban akibat dari memberinya makan kepada semut. Ini bukanlah untuk pertama kalinya Ustadz Yusuf Mansur menuai kontroversi. Ia juga pernah mengaku bahwa dirinya telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di belakang jok mobilnya. Ustadz Yusuf Mansur akui bisa berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman. Ustadz Yusuf Mansur kembali menuai kontroversi kali ini. Dirinya mengakui memiliki kemiripan dengan Nabi Sulaiman. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa dirinya pernah berbicara dengan semut. Kemampuan berbicara dengan binatang ini diucapkan sendiri oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam sebuah wawancara bersama Renald